Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wa la tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia paling tamak akan kehidupan dunia ini, bahkan lebih tamak dibandingkan orang-orang musyrik sendiri. Masing-masing dari mereka ingin diberikan umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mengklaim sejak zaman dulu sampai hari ini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Al-Quran sampai mengatakan perkataan mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba, kami ini adalah putra-putra Allah dan kami adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah. Itu perkataan orang Yahudi. Perkataan inilah yang kemudian merendahkan umat-umat di luar Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu paling mengklaim benar sendiri, dan sorga itu hanya milik mereka saja. Bahkan seandainya Allah takdirkan, kata mereka, kalau seandainya kami harus pun masuk neraka, paling lama hanya 40 hari saja. Mereka mengatakan, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kalaupun kami harus disentuh neraka, paling hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan 40 hari saja karena dosa kakek buyut mereka ketika ditinggal Nabi Musa. Kemudian mereka kufur 40 hari menyembah anak sapi yang dibuat patung oleh Samir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetes kejujuran mereka. Betul enggak kalian ini orang-orang pilihan Allah? Orang-orang yang pasti masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Kalau ucapan kalian benar, kul, katakan ya Muhammad, jika negeri akhirat ini, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, jikalau negeri akhirat ini di sisi Allah khusus untuk kalian Yahudi saja, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin,
mintalah kepada Allah kematian, supaya dengan mati itu cepat masuk surga. Daripada susah hidup di bumi, bagus cepat mati kan begitu, supaya mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Tetapi mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan menginginkan kematian itu. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak minta kematian kalau memang sorga itu sudah jelas-jelas tempat kalian dan bukan tempat orang lain? Maka pasti mereka akan menolak itu. Walan yatamannauhu abada. Mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dosa yang dilakukan tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap orang-orang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan alasan kenapa mereka tidak mau berangan-angan kematian, padahal mereka mengklaim surga itu milik mereka. Ini alasannya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh engkau akan dapati wahai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi itu adalah manusia paling tamak terhadap dunia. Bahkan ketamakan mereka itu melebihi orang-orang musyrik. Lau yu'ammaru alfasanatin yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Bahkan salah seorang Yahudi di antara mereka berangan-angan kalau bisa umurnya sampai ke 1000 tahun. Kemudian Allah bantah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Padahal umur panjang itu bukan berarti mereka dijauhkan dari azab. Tidak. Wallahu alimum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini banyak pelajaran yang kita bisa petik. Karena Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sekiranya mereka masuk ke lubang biawak padang pasir sekalipun, kalian akan ikut di belakangnya. Artinya di sini ada beberapa watak-watak Yahudi, sifat-sifat buruk Yahudi itu kemudian diwariskan kepada kaum muslimin. Apa itu? Tulul amal wa hubbud dunya. Panjangnya angan-angan dan dicintakan kita kepada dunia. Ini yang menjadikan manusia kemudian seperti watak Yahudi. Kalau bisa umur kita ini jangan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun sekalian. Ini yang kita akan bahas faedah daripada ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang mengakibatkan tulul amal, akhirnya orang berangan-angan ingin dipanjangkan umurnya. Apa sih hubbud dunya itu, cinta dunia itu? Ulama mengatakan bahwa cinta dunia itu ketika dunia menguasai hati, ketika dunia menjadikan pikiran untuk meraihnya, ketika dunia menjadi ujung tombak dalam kehidupannya, dia tidak beramal kecuali karena dunia, tidak berfikir kecuali untuk memikirkan dunia, tidak semangat kecuali untuk dunia, tidak bahagia kecuali mendapatkan dunia, tidak sedih ketika
ataupun sedih ketika dunia hilang di tangannya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa ketika dunia menguasai seseorang, berarti dia cinta kepada dunia. Karena logikanya begini, terkadang ada orang yang ingin mencari harta banyak-banyak, tujuannya ingin menguasai harta. Itu pada awalnya. Pada awalnya orang yang mencari harta itu terpikir untuk menguasai harta. Kalau dia orang baik, dia sudah berpikir dia ingin sumbang pesantren, dia ingin sumbang masjid, dia ingin sumbang panti asuhan, dia ingin berbuat baik, sedekah, zakat, dan begitu seterusnya. Itu pada awalnya. Tapi kalau seandainya dunia itu sudah diraihnya, ikhwan, justru angan-angan itu terbalik. Dunia pula yang kemudian menguasai dia. Ketika dunia menguasai dia, inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar, hamba ringgit, dan begitu seterusnya. Kenapa kemudian dalam Islam hubbud dunya ini sangat dicela? Karena banyak madaratnya. Yang pertama, hubbud dunya min asbab al-wuqufil ma'asi. Kebanyakan orang cinta dunia itu menyebabkan orang mudah terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Umumnya seperti itu. Karena biasanya kalau orang mengejar dunia, persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal man. Akan datang zamannya, ikhwan, manusia tidak akan peduli ketika dia mencari harta. Apakah yang dicarinya halal ataukah yang dicarinya haram? Inilah yang kemudian menjadikan bahwa hubbud dunia itu membuka pintu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli dia. Bahkan ulama juga mengatakan hubbud dunya min asbabil adawati bainan nas. Cinta dunia itu menyebabkan permusuhan di antara manusia. Tak jarang kita dapati anak bermusuhan dengan orang tuanya gara-gara dunia. Saudara bermusuhan dengan saudaranya gara-gara dunia, gara-gara waris atau yang semacamnya. Dan begitu seterusnya. Terjadinya pembunuhan itu juga gara-gara dunia. Hasad, kedengkian muncul itu gara-gara dunia. Makanya kemudian di sini hubbud dunya itu di antara sebab-sebab al-adawah, terjadinya permusuhan di antara manusia. Bahkan yumazzikul usratul wahid, bisa merusak satu keluarga. Betapa banyak istri meminta cerai gara-gara apa? Hubbud dunya. Gara-gara suaminya tidak kerja, minta cerai dia. Ada uang, abang saya. Tak ada uang, ku tendang, katakan gitu ya bahasanya. Artinya bahwa terkadang gara-gara dunia ini keluarga bisa pecah. Ketika satu keluarga dia sudah diberikan kekayaan, kemudian ada keluarganya minta bantuan. Okelah, satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali malas dia ngasih. Akhirnya handphonenya di silent. Berakhir dengan pemblokiran. Ah, malas gitu. Kenapa? Si pinjam duit terus. Gitu. Jadi akhirnya kemudian keluarga hancur gara-gara dunia. Kemudian juga tasabaqun nas alal hayat. Terkadang orang gara-gara dunia itu memperlambat-lambat tobat. Kapan tobat? Insyaallah nanti. Nantilah ada waktunya. Kapan nanti? Udah lama ditanya lagi, belum tobat juga. Mana nanti? Masih lama. Jadi ada orang yang kemudian ketika cintanya kepada dunia itu, dia akan memperlambat tobat. Susah untuk tobat itu. Karena orang kalau sudah sibukkan dunia, ikhwatu fiddin, yang tadinya rajin salat mulai jarang-jarang, diakhiri dengan meninggalkannya.
Yang tadinya rajin hadir di majelis taklim, kemudian mulai jarang-jarang, akhirnya hilang, kemudian foto. Begitu ikhwan. Yang tadinya murah senyum, ketika kemudian hubbud dunia, dunia sudah di tangannya, senyum pun susah, bakhil dia. Jangankan uang, senyum aja dia bakhil. Begitulah orang-orang yang cinta dunia, susah untuk memperlomba tobatnya. Bahkan lebih daripada itu, hilang qanaahnya. Hilang qanaahnya. Qanaah itu artinya ridha dengan pemberian Allah. Maunya itu terus bertambah dan banyak. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalau harta sudah dihitung-hitung, biasanya dalam pikirannya kapan bertambah dan kapan bertambah. Kemudian dia menyangka dia akan dikekalkan di dalam. Bahkan yang lebih parah, ketika dia sudah lambat bertobat, biasanya juga dia lambat untuk melakukan ketaatan. Salatnya akhirnya sering masbuk, sopnya paling belakang. Kadang-kadang salat sendiri, kadang-kadang salat di tokonya, kadang-kadang salatnya kayak ayam matuk dikasih beras gitu, cepat sekali. Karena bagi dia waktu itu berharga. Dia tidak memandang salat, dia mandangnya fulus saja dalam otaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwa ada dua penyakit yang dua penyakit ini menghancurkan kehidupan orang-orang saleh. Orang-orang saleh bisa hancur dengan dua penyakit. Apalagi orang toleh. Orang saleh aja bisa hancur. Apa itu? Tulul amal. Pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, hubbud dunia. Dalam perkataannya yang lain, hubbud dunia wal jahl. Cinta dunia dan kejahilan. Jahil akan hakikat dunia. Kita tidak menafikan semua manusia, ikhwan, saya, antum, siapapun, tidak lepas daripada tulul amal, panjang angan-angan. Semua orang terkena penyakit ini, panjang angan-angan. Pasti antum pengen ini, pengen itu, pengen punya rumah, sudah punya rumah, pengen bagus, sudah bagus, pengen dua, istri pun kalau bisa tambah. Itu angan-angan antum. Angan-angan saja. Semua orang itu punya angan-angan, tidak mungkin tidak punya angan-angan. Bahkan ulama mengatakan, walaupun orang sudah tua sekalipun, walaupun sudah membungkuk badannya, sudah menggunakan tongkat, mata pun sudah mulai rabun, telinga pun sudah tidak mendengar, tapi angan-angan tidak mungkin hilang karena tuanya badan. Angan-angan itu terus ada. Itu yang ditakutkan orang-orang saleh. Orang-orang soleh itu takut dengan tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan panjangnya angan-angan itu disebabkan karena hubbud dunia. Karena cinta dunia berakhir dengan tulul amal. Ya. Sebab kalau seandainya dia tidak cinta dengan dunia, pasti akan pendek angan-angannya. Angan-angan dia untuk akhirat saja. Tapi ketika dunia sangat dicintainya, pasti itu panjang angan-angan. Enggak mungkin enggak panjang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat qimatud dunya indallah, hakikat dunia atau harga sebuah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Seandainya dunia ini memiliki harga walaupun satu sayap seekor nyamuk. Anggaplah harga dunia itu seperti sayap seekor nyamuk, di mana nyamuk bisa terbang dengan sayapnya. Ma saqa kafiran minha syurbatama, kata Rasul. Tentu orang kafir tidak akan diberikan kesempatan untuk meminum walaupun setetes air yang ada di bumi, kalau dunia itu ada harganya, walaupun hanya sesayap nyamuk. Tapi karena dunia tidak ada harganya walaupun sesayap nyamuk,
Makanya kemudian orang-orang kafir mereka minum sesukanya, makan sesukanya, tinggal sesukanya, dan begitu seterusnya. Karena kalau seandainya dunia ini ada harganya walaupun sesayap nyamuk, ikhwan, tidak mungkin Nabi SAW harus belelah letih dalam berdakwah, mengajak manusia sampai dicaci, dimaki, diancam, sampai dibuat makar pembunuhan. Kalau seandainya dunia ini ada harganya walaupun sesayap nyamuk, tidak mungkin para sahabat harus syuhada, mati syahid dalam pertempuran. Kalau seandainya dunia ini memiliki harga walaupun sesayap nyamuk, tidak mungkin para du'atut tauhid, mereka akan disakiti, diuji, dan begitu seterusnya. Tapi karena dunia tidak ada harganya, makanya kemudian orang kafir bisa berlaku sesukanya, orang ahli maksiat bisa berbuat sesukanya, menyakiti para nabi, menyakiti para sahabat Rasul, menyakiti para pewarisnya, para ulama dan para duat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Al-Mu'minun 55 Allah menegaskan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairah bal la yash'urun, kata Allah. Apakah mereka manusia mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka berarti bahwa kami menyegerakan kebaikan kepada mereka? Allah katakan tidak, sama sekali mereka tidak menyadari itu. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita bahwa dunia ini ketika dimiliki oleh orang-orang kafir, ketika dimiliki orang-orang fasik, ketika dimiliki orang-orang ahli maksiat, itu bukan menunjukkan kebaikan untuk mereka. Makanya sering saya ulang-ulang bahwa kalau seandainya kemudian orang yang memiliki harta itu maknanya dia dicintai Allah dan diturunkan kebaikan kepadanya, kenapa pula kemudian banyak orang-orang yang ahli ketaatan, salatnya rajin, puasanya rajin, dan begitu seterusnya, mereka fuqara, mereka miskin? Ya, harusnya orang-orang yang lebih dekat kepada Allah yang diberikan dunia kan kepada mereka. Tapi rupanya dunia ini berkongsi antara mukmin dan kafir. Dunia ini berserikat antara orang yang taat dengan ahli maksiat. Ketika Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Ketika Abu Lahab kaya, Abu Bakar juga kaya. Berserikat kekayaan itu. Ketika kemudian berserikat kekayaan itu, maknanya bahwa dunia itu tidak ada qimah, tidak ada harganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ma la yuhib. Allah itu ketika memberikan dunia, maka Allah berikan kepada yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Beda dengan iman, tidak diberikan kecuali orang yang dicintai. Inilah menunjukkan hakikat dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu qalbul kabiri syabban fi sanataini, akan senantiasa hati orang yang sudah tua itu merasa muda. Ada orang-orang tua hatinya itu merasa muda, namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi katanya. Jadi kata Nabi SAW, senantiasa hati orang yang sudah tua renta merasa menjadi anak muda dalam hatinya pada dua perkara, hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Makanya antum akan dapati di masyarakat, bahkan saya pernah dapati, dan bukan hanya satu dua, banyak sekali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya rizki yang luas, mudah untuk membuka usaha, usianya sudah tua, sudah di atas 60 pun dia mungkin pengusaha. Harusnya usia-usia seperti ini kan istirahat.
Sebab kalau seandainya dia pensiun tidak bekerja, cukup memakan dari uang bisnis yang sudah berjalan itu saja, tidak habis dimakan 7 turunan. Tapi kenapa dia masih sibuk? Masih sibuk ngantor, masih sibuk memikirkan membuat cabang sana sini kan? Kenapa demikian? Seolah-olah dia tidak akan mati. Itulah yang dikatakan Nabi SAW di sini, bahwa ada orang-orang tua itu berhati anak muda pada 2 perkara. Hubbud dunya, karena cinta kepada dunia, dan panjangnya angan-angan. Dia pikir usia yang sudah 60 tahun atau 70 tahun, ketika bisnisnya kemudian dilebarkan, dia tidak akan mati. Makanya dia kejar terus dunia itu sampai di mana ujungnya katanya. Padahal dunia itu tidak ada ujungnya. Dimanapun anda cari, tidak akan ada ujungnya dunia itu. Karena 2 perkara yang dicari tidak akan kenyang, talabul ilmi wa talabul mali. Mencari ilmu semakin didalami makin bodoh kita rasanya. Dan talabul mal, mencari harta makin kaya makin miskin karena ingin terus mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, jadi suatu ketika Nabi SAW membuat khat, garisan. Ada 2 garisan, set gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, hadzal amalu wa hadza ajaluhu. Yang ini angan-angannya panjang sekali. Rasul mau menggaris panjang sekali. Inilah angan-angan manusia. Kemudian Rasul menggaris lagi, inilah ajalnya pendek. Saya analogikan begini, ikhwan. Terkadang antum ketika menanam mangga dari kecil, rambutan, kemudian duren, semangking yang enak, ya. Kemudian kita tanam dari yang kecil itu. Antum berangan-angan, kalau seandainya dia hidup sampai besar, kemudian nanti berbuah mangga, rambutan, durian, apapun, antum tinggal menikmatinya. Tapi takdir berkata lain. Belum berbuah antum pula sudah mati yang menanamkan. Belum berbuah antum sudah mati. Lalu siapa yang menikmati yang antum tanam itu? Itulah kata Nabi SAW, ada orang itu angan-angannya panjang sekali gitu ya, tapi ajalnya pendek sekali. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mencari harta banyak-banyak, yang menikmati bukan yang mencarinya. Yang menikmati itu orang lain, anak turunannya, ahli warisnya. Justru menjadi bencana alam bagi ahli warisnya. Terkadang ketika di awal kematiannya nangis, kalau seandainya air mata dikumpulkan 2 ember pun tidak akan penuh. Saking sedihnya orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya sehari 2 hari dipendam, sudah nggak ingat. Yang ingat sertifikatnya taruh di mana, di notaris mana, kunci berangkasnya di mana. Sudah sibuk tuh kan begitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, dia tanam tapi orang lain yang kemudian menikmatinya. Itulah sabda Nabi SAW ketika menggaris garisan. Inilah panjang angan-angan, ajalnya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat salafun salih, para salafus salih, ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah, Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu mendengar ayat al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada latus alunna yauma idzin anin na'im. Al-haqumut takatsur, berlomba-lombanya kalian terhadap dunia sudah melalaikan kalian. Hatta zur